Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Uang seri wayang adalah mata uang gulden cetakan De Javasse Bank pada tahun 1933 sampai tahun 1939. Selain bernilai seni yang sangat tinggi, uang kuno kertas seri wayang merupakan seri paling favorit dan paling dicari oleh para kolektor uang kuno. Desainnya yang indah dibuat dengan sangat cermat dan detail, sehingga memberikan kesan elegan, unik, dan artistik. Tak hanya para kolektor uang kuno, masyarakat biasa pun banyak yang mengagumi keindahannya. Selain itu, uang seri wayang memiliki nominal yang lengkap dan memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi alias langka, sehingga uang seri ini menjadi primadonanya uang kuno Indonesia. Dan dari waktu ke waktu, uang seri wayang terus mengalami peningkatan harga. Tidak heran, banyak kolektor baik pemula maupun senior yang seringkali mengalami kesulitan untuk melengkapi seri ini. Dan di video kali ini kita akan mereview uang kuno kertas seri wayang pecahan kedua, yaitu pecahan 10 gulden. Ada fakta menarik apa saja di balik uang pecahan ini? Silahkan disimak videonya sampai selesai agar tidak ada informasi menarik yang terlewatkan. Namun sebelum kita lanjut video ini, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan putarkan tombol loncengnya agar supaya Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki. Amin. Baik, kita mulai saja mereview uang kuno kertas pecahan 10 gulden seri wayang. Uang seri wayang ini beredar pada masa sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada masa penjajahan Belanda. Namun beberapa tahun pasca kemerdekaan Indonesia pun uang ini masih digunakan. Adapun uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbuat dari bahan kertas berserat berukuran 154 dan lebar 78 mm. Pada bagian depan atau di bagian overse mata uang dihiasi dengan ragam hias flora ornamen yang menambah keindahan dan memberi kesan estetik pada mata uang ini. Pada bagian depan mata uang ini didominasi warna hitam, abu-abu, dan memiliki warna dasar putih kebiru-biruan. Di tengah-tengah mata uang terdapat tag bertuliskan De Javasse Bank. De Javasse Bank merupakan bank swasta di era kolonialisme Belanda yang merupakan cikal bakal Bank Indonesia. Di bawah tulisan De Javasse Bank terdapat teks berbahasa Belanda yang bertuliskan Betal aan Tonder. Kemudian di bawahnya terdapat teks bertuliskan Dien Gulden, yang artinya uang ini bernilai 10 gulden. Kemudian di bawahnya terdapat tanda tangan sekretaris dan presiden De Javasse Bank. Untuk pecahan 10 gulden ini memiliki 3 variasi tanda tangan, antara lain 1. Variasi plastering dan bewitcher tahun 1934 sampai 1937. Kemudian yang kedua, variasi J.C. Weveren dan Bewitcher tahun 1937 hingga 1939. Dan yang ketiga, variasi Dr. Smith dan Bewitcher tahun 1939. Pada bagian kiri samping
paling atas terdapat nomor seri yang terdiri dari 2 huruf dan 5 angka. Pada uang pecahan 10 gulden ini terdapat gambar utama yang terdiri dari 2 orang penari wayang orang yang berada di sisi samping kiri dan kanan mata uang. Pada sebelah kiri terdapat gambar penari wayang pria yang menghadap ke kanan. Pria tersebut memiliki kumis yang tebal. Diduga pria tersebut adalah salah seorang bangsawan. Lalu, siapakah sosok pria yang wajahnya dipajang pada mata uang ini? Ya, nanti akan kita informasikan setelah kita mereview ciri-ciri fisik uang ini. Untuk itu, jangan di-skip video ini ya. Lanjut, pada sisi samping kiri bagian tepi mata uang terdapat teks bertuliskan Batavia diikuti dengan tanggal di belakangnya. Belum jelas apakah tanggal ini adalah tanggal dibuatnya uang ini atau tanggal mulai beredarnya uang ini. Jika ada sobat YouTube yang mengetahui, silakan menulisnya di kolom komentar. Kemudian pada bagian bawah gambar utama terdapat tanggal. Tanggal lainnya juga terdapat di bagian kanan atas. Tanggal tersebut berwarna hitam dan berukuran kecil. Pada sisi sebelah kanan mata uang terdapat gambar utama, yaitu penari wayang putri yang menghadap ke sebelah kiri. Putri tersebut mengenakan pakaian penari wayang orang dengan hiasan di kepala, dikelilingi hiasan-hiasan yang indah pada bagian pinggirnya. Putri tersebut memakai kemben dan memakai kalung bertingkat di lehernya. Kabarnya putri tersebut adalah Putri Solo. Kemudian di bagian bawah gambar utama terdapat nomor seri. Sama halnya dengan sisi sebelah kiri, pada sisi sebelah kanan juga terdapat teks bertuliskan Batavia dan diikuti tanggal. Teks tersebut berada di bagian tepi dengan posisi menyamping dan menghadap ke bawah. Lalu di setiap sudut uang ini terdapat angka 10 sebagai nilai nominal uang ini. Pada sudut bagian atas, angka 10 tersebut berwarna putih, sedangkan pada sudut bagian bawah, angka 10 tersebut berwarna hitam. Dari desain depan, kita beralih ke desain bagian belakang mata uang. Pada bagian belakang atau bagian reverse terdapat kombinasi berbagai warna. Namun warna yang paling dominan adalah warna coklat dan memiliki warna dasar semu perpaduan warna putih, biru, hijau, dan merah muda. Pada bagian tepi terdapat pola garis-garis bergelombang membentuk menyerupai bingkai dan berwarna merah. Pada bagian tengah atas terdapat teks bertuliskan De Javase Bank. Kemudian di bawahnya terdapat teks undang-undang berisi peringatan larangan memalsukan uang jenis ini. Dan uniknya, teks undang-undang peringatan pemalsuannya tersebut menggunakan 4 bahasa dan 4 jenis aksara. Keempat bahasa tersebut antara lain bahasa Jawa yang menggunakan aksara Jawa, bahasa Melayu dengan menggunakan aksara Arab Jawi atau pegon, lalu bahasa Tiongkok yang menggunakan huruf kanji atau hanzi, dan bahasa Belanda menggunakan huruf Latin. Cukup mencengangkan karena si pembuat uang menyertakan semua aksara
mengingat mencetak aksara pada zaman prakomputer sulit dilakukan dan ukuran hurufnya yang sangat kecil memerlukan mesin cetak serta pemahat huruf berkualitas tinggi. Pada bagian sebelah kiri terdapat ragam hias dengan motif sawat kerajaan yang menyerupai sayap dan ekor burung Garuda dengan background motif batik. Motif batik tersebut berwarna jingga. Motif Jawa ini terinspirasi dari sarung batik koleksi Institut Kolonial di Amsterdam. Kemudian di sisi samping kanan terdapat motif yang sama namun dengan bentuk yang agak berbeda dan berwarna kehijau-hijauan. Uang ini memiliki pengaman berupa watermark atau tanda air berupa garis ombak vertikal. Uang ini diproduksi secara massal oleh perusahaan percetakan Johan NCD & Zonen yang berpusat di kota Haarlem, Belanda. Dan uang ini dirancang oleh Mr. Karel Adolf Lijensedt-Vesey. Beliau adalah seorang seniman multitalenta asal Belanda yang juga merancang uang Gulden Netherlands Bank. Selain melukis seri wayang, salah satu mahakaryanya adalah uang kertas The Netherlands Bank pecahan 100 gulden tahun 1944. Selain merancang uang kertas, beliau juga sangat ahli mendesain furniture, batik, karpet, poster, lukisan, dan lain-lain. Dalam merancang dan menggambar uang kertas, Leon Sasse pasti telah meneliti dan memilih tokoh wayang tertentu yang pantas untuk ditampilkan. Tokoh wayang tersebut dipastikan bukan rekayasa dan harus dikenal oleh mayoritas masyarakat pengguna, yaitu masyarakat Pulau Jawa. Penari Jawa sengaja dipilih karena memiliki kedekatan dengan penguasa lokal dan orang-orang Eropa lebih familiar dengan Jawa berkat catatan para tokoh penguasa sebelumnya, yaitu Sir Thomas Stamford Bingley-Raffles dari Inggris. Wayang yang merupakan kebudayaan asli bangsa Indonesia ternyata sudah lama menjadi perhatian pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda sangat gencar mempromosikan wisata kebudayaan yang ada di Pulau Jawa, baik mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Lalu tahukah sobat YouTube siapakah sosok penari yang wajahnya ditampilkan pada uang pecahan 10 gulden seri wayang ini? Menurut pendapat beberapa teman-teman numismatis di Facebook bahwa untuk gambar di bagian kanan pecahan 10 gulden adalah gambar dari salah satu putri dari Profesor Raden Mas Ngabei Purbacaraka bernama Raden Ayu Ratna Himawati. Bahkan postingan mengenai hal ini sudah diposting ulang hingga beberapa kali oleh teman-teman numismatik di Facebook. Profesor Dr. Raden Mas Ngabei Purbacaraka adalah seorang budayawan, ilmuwan Jawa, filolog otodidak dan pakar sastra Jawa kuno. Purbacaraka adalah putra seorang bangsawan, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Purbo Dipuro yang merupakan sentono dalem atau keluarga raja kerajaan Kasunanan Surakarta. Purbacaraka menunjukkan minat pada sastra Jawa sejak usia dini, membaca dari buku-buku dalam koleksi keraton. Meskipun hanya bersekolah di sekolah dasar, pengetahuannya tentang sastra Belanda dan Jawa memungkinkannya untuk mengambil posisi dinas purbakala di Batavia. Karena memiliki intelektual akademi
yang bagus, ia dikirim oleh pemerintah Hindia Belanda di Universitas Leiden di Belanda. Dia diizinkan mendapatkan gelar doktor di Universitas Leiden tersebut. Beliau adalah putra Indonesia kedua yang mendapat gelar doktor di Universitas Leiden dengan judul disertasinya yaitu Agastya in den Archipel. Beliau kemudian kembali ke Hindia Belanda untuk bekerja di Museum Gajah Batavia yang sekarang disebut dengan Kota Jakarta. Kemudian membuat katalog teks-teks Jawa dan menulis karya ilmiah. Salah satu karya beliau adalah The Dood van Raden Wijaya, Verskoning en Setijser van Majapahit, atau Kematian Raden Wijaya, Raja Pertama dan Pendiri Majapahit, yang dimuat dalam majalah ilmiah Bataviaanse Genootschap tahun 1914. Setelah kemerdekaan Indonesia, ia menjadi profesor di Universitas Indonesia, Gadjah Mada, dan Udayana. Berkat penelitiannya, Purbacaraka dijuluki sebagai bapak dan perintis ilmu sastra Indonesia. Nama beliau juga menjadi nama salah satu gedung di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Dan gambar Raden Ayu Ratna Himawati didapat ketika ia difoto pada saat hari promosi doktor ayahnya di Universitas Leiden, Belanda pada bulan Juni tahun 1926. Benarkah gambar Raden Ayu Ratna Himawati adalah gambar yang terdapat di uang 10 gulden ini? Bukankah pada saat foto menghadiri promosi dokter ayahnya, pakaian yang dikenakannya adalah pakaian modern? Namun, salah satu akun di Facebook yang bernama Bambang Sujarwanto yang mengaku masih kerabat penari pria pada uang pecahan 10 gulden ini pernah memposting bahwa gambar penari wayang putri pada uang pecahan 10 gulden ini adalah gambar dari Raden Ajeng Ratna Sarasvati yang meninggal dunia saat usianya belum dewasa dan merupakan kakak kandung dari Raden Ayu Ratna Himawati dan juga putri sulung Profesor Dr. Raden Mas Ngabehi Purbacaraka. Dalam postingan tersebut ditampilkan foto asli saat Raden Ajeng Ratna Sarasvati mengenakan pakaian tradisional penari wayang. Lalu bagaimanakah menurut pendapat sobat YouTube semua? Silahkan menulis tanggapannya di kolom komentar. Lalu siapakah sosok penari wayang orang pria yang ada di sebelah kiri uang pecahan 10 gulden seri wayang ini? Menurut akun tersebut, gambar penari wayang pria tersebut adalah Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Giyanto yang merupakan putra ke-10 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunagara V. Namun belum jelas apakah penggunaan potret wajah mereka sudah mengantongi izin dari yang punya wajah ataupun belum, dan juga belum jelas apakah mereka mendapatkan royalti setelah wajahnya ditampilkan pada uang pecahan 10 gulden ini. Dan mengapakah wajah mereka ditampilkan pada uang terbitan De Javasebank ini? Menurut saya pribadi, penggunaan desain wayang orang pada uang kertas selain untuk promosi wisata juga bertujuan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia kepada pihak Belanda. Ya, kalau saya pribadi ogah memberi simpati kepada orang yang sudah menjajah kita. Pecahan 10 gulden termasuk pecahan yang paling mudah didapatkan, dan soal harga memang bermacam-macam. Di mata numismatis dikenal beberapa tingkatan kondisi atau grade, antara lain UNC atau singkatan dari uncirculated atau yang berarti memiliki kondisi yang sangat baik. Kemudian ada istilah XF atau singkatan dari extremely fine atau uang dalam kondisi baik, dan good, uang dalam kondisi cukup baik. Semakin tinggi grade atau semakin bagus kondisinya, maka harganya pun akan semakin mahal.
Pada masa kemerdekaan Indonesia, uang kertas Gulden Penari pernah mengalami kebijakan pengurangan nilai dalam aturan gunting Safruddin, di mana uang keluaran Java Bank, uang pemerintah militer Jepang, dan uang Nika digunting menjadi dua bagian oleh petugas pemerintah Republik Indonesia, di mana pada posisi sebelah kanan uang tersebut diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dan pada sisi kiri digunakan sebagai alat transaksi yang sah. Nilainya pun juga ikut berkurang. Anggap saja uang 10 gulden yang utuh saat dipotong jadi dua bagian, kita hanya memegang setengahnya saja, yaitu 5 gulden atau 5 rupiah pada saat itu. Sebab separuhnya lagi masuk ke kas negara pada tahun 1950. Jika sobat YouTube menyimpan uang jenis ini dan berniat ingin menjualnya, bisa menghubungi nomor WA saya yang tertera di kolom deskripsi. Siapa tahu harganya cocok. Demikianlah video kita kali ini tentang uang kuno kertas pecahan 5 gulden seri wayang yang dilansir dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi sobat YouTube semua. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada informasi yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran saklawase.